Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara bayar di aplikasi pinjaman online, yang mana banyak yang bilang kalau kita bayar cicil itu percuma aja. Kita akan sia-sia, uang kita akan jadi sia-sia, dan tentu saja ini tetap tidak akan menjadikan kalian aman. Kenapa? Karena gini loh, banyak sebagian orang berpikir, wah, saya takut nih bang kalau misalnya nanti DC akan datang ke rumah. Gimana kalau saya bayar dulu deh cicil seadanya uangnya? Ya meskipun ya nggak sesuai dengan pembayaran minimum atau nggak sesuai dengan tagihan, tapi kan setidaknya saya dikira ada itikat baik untuk membayar. Oke, pemikiran seperti ini memang wajar ya, dan memang normal-normal aja. Tapi harus dipahami juga bagaimana aturan dan SOP pinjol yang berlaku. Ketika ada sebuah tagihan, di situ memang ada kayak pembayaran minimum, ada sesuai tagihan. Nah, ketika teman-teman melakukan pembayaran minimum, nanti ini bunganya juga akan nambah. Ya, itu utang kalian akan makin besar. Terus kemudian, kalau misalnya kalian bayar juga di bawah minimum, tetap aja uang mungkin akan masuk. Tapi yang jadi permasalahan adalah teman-teman harus perhatikan baik-baik. Teman-teman harus cek. Ini kan teman-teman tetap dianggap telat. Teman-teman pembayarannya tadi tuh ya memang akan mengurangi, tapi tidak dianggap membayar sesuai tagihan yang berlaku, sehingga apa? Sehingga ya bakal tetap ditagih. Ya meskipun secara awam orang akan bilang, ya ini kan ada itikat baik, masih bisa membayar dan seterusnya. Coba dibayangkan kalau kalian membayar minimum, bunga tetap berjalan dan terus berjalan, dan kalian tidak bisa konsisten bayarnya. Uang yang kalian bayarkan ini nanti itu udah hilang untuk membayar bunganya aja. Bunga dan denda yang terus berjalan itu mungkin bisa jadi suatu saat nanti senilai dengan uang yang kalian cicilkan. Jadi perasaan kalian akan terasa, saya udah bayar, tapi kok nggak berasa, kok utang saya masih tetap, dan lain sebagainya. Intinya sih, kalau kalian niatnya memang bayar, ya silahkan, tidak apa-apa kalau memang ada uangnya. Tapi kalau kalian bayar dan itu memaksakan diri kalian dan mengambil uang jatah keperluan kalian lainnya untuk membayar utang pinjol itu hanya karena biar tidak didatangi DC lapangan, nah itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena belum tentu DC pinjol tetap akan datang. Makanya saya bilang, bayar cicil pun, bayar pinjol pun nggak akan membuat kalian aman jika tidak melunasinya. Itu loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini jadi salah kaprah, memaksakan harus ngutang sana sini lagi, yang penting bisa bayar, yang penting ada itikat baik, tapi ternyata uang tersebut adalah uang yang sangat-sangat penting buat kalian, yang sangat-sangat penting, bahkan itu mungkin ada juga yang didapat dari minjem di tempat lain. Nah ini yang paling berbahaya. Ya, jadi saya sarankan kalau memang tidak ada uangnya, nggak usah dibayar dulu. Digalbekan dulu aja. Nanti kalau ada uangnya baru dibayarkan. Nah, kapan ada uangnya? Ya tergantung kalian, tergantung kita semua. Ya, intinya kita cuman berusaha, berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Allah SWT. Intinya seperti itu aja kok teman-teman. Ya, jadi gimana caranya agar kita bisa tetap tenang dengan situasi seperti ini, dengan ditagihin sana sini? Ya caranya cuma satu, yaitu perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya. Nanti semakin banyak ibadah, semakin banyak doa, kalian secara nggak langsung hati kalian itu perlahan demi perlahan akan dibikin seakan-akan berasa kayak ikhlas, pasrah, semuanya berserah diri sama Tuhan. Itu akan jadi lebih enak dan jadi lebih plong. Gak ada solusi apapun yang menolong kalian. Gak ada solusi atau manusia apapun di dunia ini yang bisa menolong kalian kalau mereka nggak mau bayarin utang kalian. Ya, mereka kalau mau bayarin utang kalian ya itu mungkin jadi solusi. Tapi kalau mereka cuman pakai cara ini aja, kayak gini aja, gini aja, nggak bakal ada bisa ngasih solusi ke kalian. Yang bisa ngasih solusi ke kalian adalah diri kalian sendiri. Yang bisa menolong kalian adalah diri teman-teman sendiri. Jadi stop untuk bergantung dengan orang lain, karena kalianlah kunci utamanya. Nah, bagaimana caranya untuk kalian agar bisa berjuang dan membuat diri kalian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi? Yaitu tadi, mulai perbanyak doanya, mulai perbanyak ikhtiarnya, mulai perbanyak fokusnya itu di bidang cari kerja sampingan, cari proyekan, cari intinya untuk penghasilan tambahan lah. Itu akan jauh lebih mudah. Barangkali ketika kalian mulai mendekatkan diri dengan Tuhan, mulai perbanyak ibadah, barangkali rezeki kalian yang seret kemarin tiba-tiba menjadi lancar, kan siapa yang tahu. Ya, harapan saya sih semoga teman-teman rezekinya lancar, bisa diberikan ketenangan, dan ya mudah-mudahan kalau udah banyak rezeki, masalah pinjol ini udah pasti enteng lah. Kalian bakal bisa bayar, lunasin sebunga-bunganya pun tidak masalah. Ya, yang penting setelah itu kalian juga rezekinya tetap lancar, dan teman-teman
juga nggak perlu otak-atik yang namanya hutang pinjaman online lagi. Nggak perlu yang otak-atik yang berhubungan dengan riba lagi. Karena itu semua akan menyengsarakan kita dengan bunga dan dendanya tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, yuk jangan nyerah. Insya Allah kalian pasti bisa. Yakinlah kalian pasti bisa, pasti mampu. Ini bukan apa-apa kok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.